Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Malaka masuk dalam daftar kerajaan Islam pertama di Indonesia karena berdiri di awal perkembangan Islam. Kerajaan ini terletak di Semenanjung Malaya dengan ibu kota Malaka. Raja pertama dari kerajaan Malaka yaitu Iskandar Syah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Menurut catatan sejarah, masa keemasan kerajaan Islam ini yaitu pada era kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Pada saat itu, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perekonomian masyarakat di kerajaan Malaka bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Pada masa kerajaan Malaka, sudah ada sistem undang-undang yang mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Wilayah Nusantara yang pertama dikuasai Portugis adalah Kesultanan Malaka. Pada abad ke-15, wilayah Kesultanan Malaka ada di semenanjung Malaysia, yaitu Selat Malaka, hingga pesisir timur Sumatera. Malaka adalah pintu masuk kolonialisasi bangsa Eropa di Nusantara. Berdirinya pemerintahan di Malaka tidak terlepas dari ekspansi kerajaan Majapahit ke Tumasik pada tahun 1398. Para Meswara, penguasa kecil di wilayah yang kini bernama Singapura, terpaksa melarikan diri bersama para pengikutnya yang masih tersisa. Para Meswara menyusuri pesisir Selat Malaka untuk menjauh dari orang-orang Majapahit. Setelah menempuh jarak sekitar 250 km, sampailah para Meswara ke suatu tempat di salah satu titik di tepian Selat Malaka. Di lokasi itulah didirikan kerajaan baru dengan nama Malaka. Kendati telah memeluk Islam, namun para Meswara alias Iskandar Syah tidak menerapkan syariat Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan di Malaka. Ramainya pelabuhan atau bandar dagang di Malaka membuat tempat ini menjadi titik penting interaksi antar bangsa. Salah satu bangsa besar di dunia yang banyak berniaga di Malaka adalah orang-orang Cina. Dari situlah Malaka menjalin hubungan dan memiliki relasi yang cukup intim dengan Kekaisaran Cina di Tiongkok. Pada tahun 1409, Malaka diserang Siam, namun datang bantuan dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho sehingga keamanan Malaka tetap terjaga. Pada pertengahan tahun ke-1511, sebanyak 17 hingga 18 kapal besar berbendera Portugis beramai-ramai menyusuri Laut Jawa dari Goa menuju Semenanjung Malaya. Tidak kurang 1.200 orang turut serta dalam rombongan armada perang di bawah komando Alfonso de Albuquerque. Dalam beberapa pekan tibalah orang-orang asing itu di Selat Malaka. Portugis berambisi menguasai bandar dagang strategis di Malaka untuk menghentikan aktivitas niaga Cina sekaligus menyainginya. Pelabuhan Malaka memang menggiurkan dan akan sangat bermanfaat jika bisa dikuasai. Berbagai komoditi berharga diperdagangkan di situ seperti emas, timah, kapur, dan tentu saja rempah-rempah, terutama lada yang sangat laku di pasaran Eropa. Perebutan Malaka merupakan bagian dari rencana besar Raja Manuel I demi memperluas pengaruh perdagangan Portugis untuk menandingi Cina yang menguasai pangsa perniagaan di Asia. Kedatangan armada Sequeira meminta izin dagang kepada Sultan Mahmud Shah. Raja kerajaan Malaka saat itu, Sultan Mahmud Shah, pun menyambut Sequeira dengan baik tanpa ada rasa curiga. Namun para pedagang Muslim India berusaha meyakinkan Sultan Mahmud Shah bahwa Portugis sangat berbahaya. Kehadiran Portugis merupakan bencana besar bagi Malaka. Lalu penguasa Kesultanan Malaka berubah pandangan dan memukul mundur Portugis dari bumi Malaka dengan cara menggempurnya. Akibat mengalami serangan dari pihak Kesultanan Malaka, bangsa Portugis langsung berlabuh menjauhi Malaka. Hal itu untuk mencari cara dan mempersiapkan diri dalam menghantam wilayah Malaka. Dalam persiapannya, Portugis berlabuh dari wilayah Goa dan menjumpai Malaka kembali, guna membalas serangan dan menginvasi wilayah tersebut. Dan pada serangan besar tersebut dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dengan persiapannya dalam menghimpun pasukan sekitar 1.200 orang dan 18 kapal perang yang terjadi di tahun 1511 Masehi. Serangan Portugis sempat mendapatkan perlawanan keras dari rakyat dan gerilyawan Malaka. Namun pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan Portugis pada 10 Agustus 1511 dan Alfonso diangkat sebagai penguasanya. Sementara itu Sultan Mahmud Shah sebagai raja terakhir kerajaan Malaka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Dengan jatuhnya Malaka, para pedagang terancam oleh monopoli yang diterapkan Portugis di pelabuhan tersebut.
Oleh karena itu, Sultan Mahmud Syah tidak berhenti untuk berjuang mengusir Portugis dari Malaka. Ia bahkan meminta bantuan kepada Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ketika Portugis menduduki Malaka, kegiatan perdagangan Muslim kemudian beralih ke Aceh Darussalam. Malaka yang selama 1 abad sejak awal berdirinya menuai kejayaan terutama dalam perekonomian dan perdagangan akhirnya dihancurkan Portugis pada 1511. Kendati demikian, ambisi Portugis yang ingin menguasai Malaka ternyata tidak sepenuhnya sukses. Keruntuhan Malaka justru memantik kemunculan beberapa kerajaan lokal lainnya yang cukup merepotkan Portugis, seperti Johor, Aceh Darussalam, serta Banten. Selama 130 tahun Malaka menjadi jajahan Portugis. Bangsa Eropa itu bagaimanapun justru dapat dikatakan gagal dalam memonopoli komoditas penting di Nusantara, termasuk rempah-rempah dari Maluku. Ketika Portugis menghabisi Malaka pada 1511, Cina belum sempat membantu, tetapi nantinya melakukan pembalasan. Pada tahun 1520, kerajaan Portugis mengirimkan utusannya bernama Tomé Pires ke Beijing untuk berunding. Namun yang terjadi justru Pires dibunuh hingga tewas. Sebanyak 23 orang yang turut dalam rombongan Portugis tersebut dihukum mati, sedangkan puluhan orang lainnya disiksa di penjara. Tak hanya itu, Tiongkok juga menghabisi orang-orang Portugis yang ada di wilayahnya. Tindakan keras Cina itu dipicu oleh pemberitahuan dari Malaka bahwa Portugis menerapkan siasat licik untuk menyerang Malaka, yakni semula hanya ingin berdagang tetapi kemudian justru menyerang dengan mengerahkan ribuan pasukan.